Namaku Jaka Purnama. Aku lahir dan besar di Desa Tegal Inggil. Tanah ini bukan sekadar wilayah administrasi bagiku. Setiap jalan, setiap pohon, setiap suara pagi memiliki kenangan yang menempel di kepalaku. Pagi itu desa kami tampak seperti biasanya. Udara segar menyapa sejak matahari muncul dari balik perbukitan. Anak-anak berangkat sekolah sambil bercanda. Para pedagang mulai membuka lapak di pasar desa. Suara sapu dan roda gerobak berpadu menjadi irama yang menenangkan. Banyak perubahan terjadi selama kepemimpinanku. Jalan desa diperbaiki secara bertahap. Pasar desa direnovasi. Kegiatan pemuda kembali hidup. Semua keputusan kuambil melalui musyawarah. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang dipaksakan. Aku sering duduk di beranda balai desa hanya untuk mendengar cerita warga. Tentang panen, tentang anak yang lulus sekolah, tentang rencana membangun rumah kecil. Dari wajah-wajah itu aku melihat harapan. Dari suara mereka aku merasakan kepercayaan. Di rumah istriku sering mengingatkanku agar tidak terlalu lelah. Ia tahu pekerjaanku bukan sekadar mengurus administrasi. Aku mengurus perasaan banyak orang. Namun saat itu aku merasa semuanya sepadan. Desa kami damai. Tidak ada konflik besar. Tidak ada perpecahan. Setidaknya itulah yang terlihat di permukaan. Aku tidak menyadari bahwa ketenangan ini sedang dicermati oleh seseorang yang memandang keberhasilan kami dengan rasa tidak suka. Aku belum tahu bahwa kepercayaan yang kubangun perlahan akan diuji. Dan aku sama sekali belum menduga bahwa suatu hari nanti aku hampir kehilangan jabatan yang kuperoleh dengan niat tulus. Desa Tegal Inggil semakin ramai dari hari ke hari. Aku merasakan denyut kehidupan itu setiap kali melangkah ke balai desa. Di tempat itulah aku bekerja bersama orang-orang yang membantuku menjaga arah desa ini. Sekretaris desaku bernama Ahmad. Ia masih muda namun pikirannya tajam. Semua dokumen ia susun rapi. Setiap angka ia fahami. Setiap keputusan selalu ia pastikan sesuai aturan. Aku mempercayainya bukan hanya karena kecerdasannya tetapi karena kesetiaannya pada kebenaran. Sering kali Ahmad mengingatkanku agar berhati-hati dalam setiap kebijakan. Bukan karena takut melainkan karena ia tahu keberhasilan bisa mengundang perhatian yang tidak selalu baik. Aku menghargai sikapnya. Ia bukan sekadar bawahan bagiku melainkan penjaga keseimbangan. Di luar balai desa ada Cahyo, ketua Karang Taruna. Anak muda yang berani bicara jujur. Ia sering datang membawa aspirasi pemuda. Kadang pertanyaannya tajam namun selalu disampaikan dengan niat baik. Aku melihat harapan desa ini pada sikap kritisnya. Cahyo ikut terlibat dalam banyak kegiatan desa. Dari kerja bakti hingga pengelolaan acara pasar rakyat, ia menginginkan desa yang adil bagi semua. Tidak berat sebelah, tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Salah satu yang sering berurusan dengan balai desa adalah Gendro. Ia mengelola lahan parkir pasar. Secara kasat mata ia bekerja dengan baik. Setoran lancar, aktivitas pasar berjalan. Namun aku sering menangkap sorot mata yang selalu menghitung peluang. Gendro pandai berbicara, ia mudah berbaur. Ia tahu kapan harus memuji dan kapan harus mengeluh. Aku tidak pernah menuduhnya macam-macam. Selama aturan dipatuhi, aku memilih percaya. Di balik semua itu ada satu nama yang jarang muncul di balai desa namun sering dibicarakan dalam rapat tender. Ratman, kontraktor dari desa sebelah. Ia pernah mengikuti lelang renovasi pasar desa Tegal Inggil. Prosesnya terbuka, penilaiannya jelas. Namun ia kalah. Aku ingat wajahnya saat pengumuman hasil tender. Senyumnya tipis, tangannya menepuk meja seolah tidak masalah. Ia mengucapkan selamat lalu pergi. Tidak ada keributan, tidak ada protes. Aku mengira semuanya selesai sampai di situ. Hari-hari berjalan normal, tawa masih terdengar di pasar. Rapat desa berlangsung tenang. Namun sebagai pemimpin aku mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti angin kecil yang menggeser tirai tanpa suara. Ahmad suatu sore menyampaikan bahwa ada beberapa pertanyaan dari warga soal pengelolaan parkir. Cahyo juga bercerita bahwa di kalangan pemuda mulai muncul obrolan yang membingungkan. Gendro semakin sering terlihat berkumpul dengan orang-orang dari luar desa. Aku masih tenang. Aku percaya komunikasi akan menyelesaikan semuanya. Aku percaya niat baik akan bertahan. Aku belum menyadari bahwa setiap tokoh di sekelilingku sedang memasuki perannya masing-masing. Dan bahwa ketenangan desa Tegal Inggil perlahan sedang diuji dari arah yang tidak kuduga. Pagi itu aku baru saja tiba di balai desa ketika Ahmad masuk dengan wajah berbeda dari biasanya. Langkahnya cepat namun tertahan. Tangannya menggenggam beberapa lembar kertas yang tampak kusut. Aku langsung tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Ia menyerahkan kertas itu tanpa banyak bicara. Isinya membuat dadaku menghangat.
Sebuah salinan laporan pengaduan warga yang ditujukan ke kecamatan. Namaku tertulis jelas. Isinya menuduhku menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan pasar dan lahan parkir. Aku membaca pelan-pelan. Setiap baris terasa berat. Tuduhan itu tidak disertai bukti kuat namun bahasanya rapi dan meyakinkan. Seolah ditulis oleh orang yang paham cara memutar persepsi. Yang membuatku terdiam bukan hanya isinya tetapi tanda tangan di bagian bawah. Jumlahnya puluhan. Beberapa namaku kenal. Warga yang selama ini menyapaku dengan senyum. Ahmad berdiri di depanku dengan wajah tegang. Ia berkata bahwa laporan itu sudah beredar sejak malam sebelumnya. Di grup pesan warga, di warung kopi, di lingkaran kecil yang cepat membesar. Tak lama kemudian Cahyo datang. Napasnya agak tersengal. Ia berkata para pemuda resah. Mereka bingung harus percaya siapa. Ada kabar bahwa akan ada aksi mendatangi balai desa jika tidak ada penjelasan. Aku duduk lama di kursi kerjaku. Tanganku terasa dingin. Bukan karena takut pada keramaian tetapi karena aku sadar posisi yang kuhadapi. Kepercayaan adalah fondasi jabatanku. Dan fondasi itu sedang digoyang. Di sela kegaduhan itu aku melihat Gendro berdiri di luar balai desa. Ia tidak masuk. Ia hanya berbincang dengan beberapa orang sambil sesekali menoleh ke arahku. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Siang hari sebuah surat resmi datang dari kecamatan. Isinya permintaan klarifikasi. Nada bahasanya sopan namun tegas. Aku diminta menjelaskan tuduhan yang beredar agar situasi tidak meluas. Saat itulah aku benar-benar merasakan bahaya yang mengintai. Bukan bahaya fisik melainkan bahaya yang bisa menjatuhkanku tanpa sentuhan. Reputasi, kepercayaan, jabatan yang kuemban dengan niat baik. Aku menatap keluar jendela balai desa. Pasar masih ramai. Desa Tegal Inggil masih berjalan seperti biasa. Namun bagiku hari itu menjadi titik pertama di mana aku sadar bahwa ada kekuatan yang sedang mengarahkan cerita ke jalur yang lebih gelap. Dan aku tahu sejak saat itu aku tidak lagi hanya memimpin desa. Aku sedang berusaha menyelamatkan diriku sendiri dari badai yang baru mulai berputar. Aku sedang berusaha menyelamatkan diriku sendiri dari badai yang baru mulai berputar ketika pagi berikutnya tiba dengan suasana yang sama sekali berbeda. Balai desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Kursi-kursi kayu tertata rapi. Meja rapat sudah dipersiapkan sejak subuh. Aku meminta Ahmad mengundang seluruh aparat desa perwakilan Karang Taruna dan beberapa tokoh masyarakat yang selama ini menjadi panutan warga. Aku tidak ingin isu ini berkembang tanpa arah. Aku memilih menghadapi semuanya dengan terbuka. Satu persatu mereka datang. Wajah-wajah yang ku kenal baik ini menyimpan banyak pertanyaan. Ada yang menyapaku dengan hangat, ada pula yang hanya mengangguk singkat. Aku memahami semuanya. Ketika kepercayaan diuji, setiap orang akan bereaksi berbeda. Ahmad duduk di sampingku membawa map tebal berisi dokumen. Ia tampak tenang namun aku tahu pikirannya bekerja cepat. Cahyo duduk di barisan depan bersama para pemuda. Matanya menatap lurus ke arahku. Aku bisa melihat keinginan kuat untuk mendengar penjelasan langsung dariku. Beberapa tokoh masyarakat hadir dengan sikap hati-hati. Mereka tidak ingin salah langkah. Mereka ingin menjaga ketentraman desa namun juga tidak mau menutup mata. Aku membuka rapat dengan suara yang kuusahakan tetap stabil. Aku jelaskan tentang tuduhan yang beredar, tentang laporan ke kecamatan, tentang fakta sebenarnya mengenai pengelolaan pasar dan lahan parkir. Aku sampaikan semua dengan jujur tanpa menutup-nutupi. Aku paparkan dokumen setoran parkir, laporan keuangan, dan hasil musyawarah desa yang pernah dilakukan. Ahmad membantu menjelaskan detail yang bersifat teknis dengan bahasa yang mudah dipahami. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang berat. Setiap lembar kertas yang dibuka seolah mengukur tingkat kepercayaan yang masih tersisa. Cahyo akhirnya angkat bicara. Ia tidak menyela. Ia bertanya dengan nada tenang namun tegas. Pertanyaannya mewakili kegelisahan banyak orang. Aku menjawabnya satu persatu tanpa menghindar. Beberapa tokoh masyarakat mulai mengangguk. Ada yang menghela napas panjang seolah sedikit lega. Namun tidak semua wajah berubah. Ada keraguan yang masih tertinggal. Di tengah rapat itu seseorang menyebut nama Ratman, kontraktor dari desa sebelah yang gagal mendapatkan tender renovasi pasar. Ada yang mengingat kembali bagaimana ia beberapa kali terlihat di desa ini dalam beberapa hari terakhir. Nama Gendro juga ikut disebut, bukan sebagai tuduhan melainkan sebagai catatan, bahwa ia memiliki akses luas dan sering berinteraksi dengan banyak pihak. Aku mencatat semua itu dalam diam. Aku tidak ingin menuduh siapapun tanpa bukti, namun instingku berkata bahwa benang kusut ini tidak berdiri sendiri.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk menenangkan warga dan membuka ruang klarifikasi lebih luas. Aku diminta tetap tenang dan transparan. Aku menyanggupinya. Namun saat semua orang meninggalkan balai desa, aku duduk sendiri cukup lama. Aku menyadari bahwa rapat ini bukan akhir dari konflik. Ini baru awal dari pertarungan panjang antara kejujuran dan kepentingan. Dan entah mengapa bayangan Ratman dan Gendro terus muncul di kepalaku seolah keduanya sedang menunggu langkahku berikutnya dengan penuh perhitungan. Bayangan Ratman dan Gendro yang terus muncul di kepalaku seolah benar-benar menunggu langkahku berikutnya terbukti tidak lama kemudian. Belum genap 2 hari sejak rapat besar itu, sebuah surat resmi datang ke balai desa. Amplopnya rapi dengan kop dinas terkait di bagian atas. Ahmad yang menerima surat itu tampak terkejut namun tetap tenang saat menyerahkannya kepadaku. Aku membacanya perlahan. Isinya pemberitahuan bahwa area parkir pasar desa akan dibongkar dan ditertibkan. Pengelolaannya akan diambil alih dan dilakukan dengan sistem yang lebih profesional. Alasannya tertulis demi penataan dan peningkatan pelayanan publik. Aku terdiam cukup lama. Surat itu tidak menyebut kesalahanku secara langsung namun waktunya terasa sangat tidak kebetulan. Seolah menyempurnakan isu yang sebelumnya sudah beredar. Ahmad menatapku dengan raut khawatir. Ia berkata bahwa surat seperti ini biasanya melalui proses panjang. Tidak muncul tiba-tiba. Ia menduga ada dorongan dari pihak tertentu yang mempercepat semuanya. Aku mengangguk pelan. Aku merasakan tekanan yang semakin kuat. Keputusan yang belum sempat dijelaskan sudah berubah menjadi kabar yang ditafsirkan kemana-mana. Ujian sesungguhnya baru saja dimulai dan aku tidak lagi punya banyak waktu untuk diam sehingga malam itu aku mengambil keputusan yang menentukan arah langkahku selanjutnya. Aku menetapkan satu tujuan yang jelas: menyelamatkan kepercayaan warga desa Tegal Inggil dan membuktikan bahwa semua tuduhan yang beredar tidak benar. Bukan demi jabatan semata melainkan demi harga diri desa yang telah kami bangun bersama bertahun-tahun. Keesokan paginya aku mengumpulkan Ahmad dan Cahyo di ruang kerjaku. Aku sampaikan rencanaku secara terbuka. Aku ingin membuka seluruh data pengelolaan pasar dan parkir kepada publik. Semua laporan keuangan, semua keputusan musyawarah, semua proses tender akan ditampilkan apa adanya. Ahmad langsung memahami risikonya. Ia berkata langkah ini akan menguras tenaga pikiran dan waktu karena data yang dibuka sangat banyak. Selain itu akan ada pihak-pihak yang merasa terusik karena tidak semua orang nyaman dengan keterbukaan. Cahyo menyambut rencana itu dengan semangat namun juga mengingatkanku bahwa tidak semua warga mau membaca data panjang. Banyak yang lebih mudah percaya pada cerita singkat yang beredar di mulut ke mulut. Aku mengangguk. Itulah rintangan pertama yang harus kuhadapi, menjelaskan kebenaran di tengah kebisingan kabar yang dipelintir. Rintangan berikutnya datang dari dalam birokrasi. Beberapa aparat desa tampak ragu. Mereka khawatir langkah terbuka ini justru memperbesar masalah. Ada yang menyarankan agar aku menunggu situasi mereda. Ada pula yang takut ikut terserat. Aku tidak memaksa mereka, namun aku meminta satu hal: kejujuran. Aku ingin tahu siapa yang siap berdiri bersamaku dan siapa yang memilih menjaga jarak. Di luar balai desa tekanan terus datang. Isu berkembang menjadi dugaan. Dugaan berubah menjadi keyakinan di sebagian orang. Gendro semakin sering tampil seolah menjadi juru bicara kegelisahan warga. Kata-katanya terdengar membela kepentingan umum namun selalu berujung pada pertanyaan tentang kepemimpinanku. Nama Ratman pun tidak pernah jauh dari pembicaraan. Ia disebut-sebut memiliki jaringan kuat dan kemampuan mempengaruhi keputusan di luar desa. Setiap kali namanya muncul, aku merasa langkahku semakin berat. Namun di tengah semua rintangan itu, aku menemukan kekuatan kecil yang membuatku bertahan. Beberapa warga datang diam-diam menyampaikan dukungan. Mereka berkata tidak semua orang percaya pada kabar yang beredar. Mereka hanya menunggu penjelasan. Aku menyadari bahwa perjalananku ke depan tidak akan mudah. Akan ada lelah, kecewa, dan keraguan. Namun tujuan yang kutetapkan terlalu penting untuk ditinggalkan. Aku memilih melangkah meski jalan di depanku penuh hambatan karena aku tahu berhenti sekarang berarti membiarkan kebohongan menang tanpa perlawanan. Aku terus melangkah meski ternyata dampaknya tidak hanya menyentuh diriku sendiri. Malam itu rumah kami terasa berbeda, bukan karena suara keras atau keramaian melainkan karena keheningan yang menekan. Istriku menutup jendela lebih awal dari biasanya. Anak-anak memilih diam dan duduk lebih dekat kepadanya. Aku pertama kali menyadari ada yang tidak beres ketika menemukan secari kertas di depan pagar. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, hanya kalimat singkat yang menyuruhku berhenti mencampuri urusan pasar dan parkir. Aku meremas kertas itu perlahan.
Dadaku terasa sesak, bukan karena ancaman itu sendiri, melainkan karena pesan itu sampai ke ruang paling pribadi dalam hidupku. Keesokan harinya teror itu tidak berhenti. Ada orang tak dikenal yang mondar-mandir di depan rumah saat sore menjelang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri sebentar lalu pergi. Tetangga mulai bertanya-tanya. Istriku semakin gelisah. Anak bungsuku bertanya kenapa ada orang asing sering lewat. Aku tersenyum dan menjawab dengan ringan meski hatiku bergetar. Aku tidak ingin rasa takut itu tumbuh di benak mereka. Malam berikutnya sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor yang tidak aku simpan. Isinya mengingatkanku bahwa keluargaku harus aman. Tidak ada ancaman langsung namun maknanya jelas. Ada yang ingin aku mundur dengan cara halus namun menekan. Istriku akhirnya bicara jujur. Ia berkata mulai sulit tidur. Setiap suara kecil membuatnya terbangun. Ia khawatir bukan pada dirinya sendiri melainkan pada anak-anak. Saat itu aku merasakan rintangan terberat sejak semua ini dimulai. Ketika tekanan tidak lagi hanya menyerang jabatanku tetapi juga ketenangan keluargaku. Aku berdiskusi dengan Ahmad dan Cahyo secara diam-diam. Mereka menyarankan agar aku lebih waspada dan melaporkan semua kejadian yang mencurigakan. Mereka juga menawarkan bantuan menjaga rumah secara bergantian tanpa membuat suasana semakin tegang. Aku duduk di ruang tamu larut malam setelah semua tertidur. Aku menatap wajah keluargaku satu persatu. Dalam hati aku bertanya sampai kapan semua ini akan berlanjut dan apakah langkah yang kupilih akan membawa keselamatan atau justru risiko yang lebih besar. Namun di balik rasa takut itu ada tekad yang justru menguat. Jika aku mundur sekarang maka semua tekanan ini akan sia-sia. Jika aku bertahan mungkin ada harapan untuk menghentikan cara-cara seperti ini. Aku menyadari bahwa perjuanganku tidak lagi sekadar soal jabatan atau nama baik, ini telah menjadi soal melindungi kebenaran tanpa mengorbankan orang-orang yang kucintai. Pagi itu Desa Tegal Inggil bangun dengan suasana yang jauh berbeda dari biasanya. Sejak subuh pesan-pesan berantai sudah menyebar. Isinya ajakan berkumpul di depan balai desa. Nada pesannya tegas dan emosional. Ada tuntutan agar aku mundur dari jabatan kepala desa demi ketenangan bersama. Aku membaca pesan itu dengan tangan yang terasa berat. Aku tahu inilah titik yang selama ini bergerak perlahan menuju satu arah. Gelombang yang dibentuk dari kata-kata kini mulai bergerak bersama tubuh manusia. Ahmad datang ke rumahku lebih awal dari biasanya. Wajahnya serius namun tetap terkendali. Ia berkata masa mulai berkumpul di pasar lalu bergerak menuju balai desa. Mereka membawa poster dan spanduk dengan tulisan tuntutan yang beragam namun tujuannya satu. Cahyo juga menghubungiku. Ia berada di tengah para pemuda yang kebingungan. Ia berkata sebagian dari mereka ikut datang bukan karena benci melainkan karena terpengaruh cerita yang berulang-ulang didengar. Aku menenangkan keluargaku sebelum berangkat. Istriku menggenggam tanganku lebih lama dari biasanya. Ia tidak melarangku pergi namun matanya menyimpan banyak kekhawatiran. Aku mengangguk seolah berkata aku akan berhati-hati. Di balai desa suara warga mulai terdengar dari kejauhan. Bukan teriakan melainkan sorak-sorai yang bercampur dengan seruan tuntutan. Nama-namaku disebut seiring dengan kata mundur yang diulang berkali-kali. Aku berdiri di dalam ruangan bersama Ahmad. Ia menyarankan agar aku tidak langsung keluar sebelum situasi jelas. Namun aku tahu bersembunyi hanya akan memperkuat prasangka. Aku memilih menghadapi mereka dengan terbuka. Saat aku melangkah keluar balai desa pandangan ratusan mata tertuju padaku. Ada wajah marah, ada wajah kecewa, ada pula wajah ragu. Di antara kerumunan itu aku melihat Gendro berdiri agak ke depan. Ia tidak berteriak namun gesturnya memberi arah. Aku juga menangkap sosok asing yang tidak berasal dari desa kami. Suasana menegang bukan karena gerakan fisik melainkan karena emosi yang saling bertabrakan. Warga menuntut kejelasan. Mereka merasa tidak didengar. Mereka merasa masa depan pasar dan desa sedang terancam. Aku mengangkat tangan memberi isyarat ingin bicara. Beberapa orang mulai diam, namun suara lain masih muncul menyela. Aku tetap berdiri di tempatku. Aku tidak mundur, aku juga tidak melawan. Di detik-detik itu aku menyadari bahwa inilah puncak dari semua upaya memecah kepercayaan. Jika aku salah bicara sedikit saja, maka semuanya bisa runtuh. Jika aku terlalu diam, maka tuntutan itu akan semakin kuat. Aku menarik napas dalam dan menatap warga desaku satu persatu karena pada saat itulah aku tahu bahwa kata-kataku selanjutnya akan menentukan apakah aku akan jatuh atau justru mulai membalikkan keadaan.
Aku mencoba berbicara dengan suara setenang yang aku bisa. Aku menyampaikan niatku untuk berdialog. Aku meminta waktu agar semua pihak bisa duduk bersama dan mendengar penjelasan secara utuh. Aku mengajak mereka membuka data, melihat bukti, dan mencari jalan terbaik untuk Desa Tegal Inggil. Namun ajakan itu seolah jatuh ke ruang kosong. Setiap kalimat yang kuucapkan selalu terpotong oleh sorakan. Setiap upaya menjelaskan dibalas dengan seruan agar aku segera mundur. Tidak ada ruang untuk tanya jawab. Tidak ada keinginan untuk saling mendengar. Aku mulai menyadari pola yang sama berulang. Ketika satu warga tampak ragu dan hendak bertanya, selalu ada suara lain yang lebih keras menutupinya. Ketika suasana mulai mereda, seseorang kembali memancing emosi. Semua bergerak rapi seolah telah disiapkan agar dialog tidak pernah benar-benar terjadi. Dari sudut pandangku, aku melihat Gendro beberapa kali memberi isyarat kecil. Ia tidak memimpin dengan kata-kata, melainkan dengan gerakan dan tatapan. Aku juga melihat beberapa wajah yang bukan warga desa kami berdiri di barisan belakang mengamati dengan tenang. Ahmad berdiri di sampingku. Wajahnya tegang namun ia tetap bertahan. Cahyo berada di antara pemuda mencoba menenangkan, namun usahanya selalu tersapu oleh arus tuntutan yang satu arah. Waktu berjalan lambat. Matahari bergerak ke barat, panas berganti dengan angin sore. Satu persatu suara mulai melemah, bukan karena kesepakatan tercapai melainkan karena kelelahan. Menjelang sore massa mulai membubarkan diri. Tidak ada pengumuman, tidak ada penutup. Mereka pulang membawa perasaan masing-masing. Ada yang puas karena telah menyampaikan tuntutan. Ada yang kecewa karena tidak mendapatkan jawaban. Ada pula yang pulang dengan kebingungan yang lebih besar. Setelah halaman balai desa kembali lengang, aku merasakan ketegangan yang justru semakin kuat. Desa Tegal Inggil tidak lagi sama. Dua kubu terbentuk dengan jelas. Mereka yang mendukungku dan mereka yang menentangku. Di jalan-jalan desa orang-orang berjalan tanpa saling menyapa. Di warung kopi kursi-kursi terpisah oleh pilihan sikap. Di pasar tatapan menjadi dingin dan pembicaraan berhenti saat pihak lain datang. Aku pulang dengan langkah berat. Tidak ada keributan. Tidak ada suara keras, namun jarak di antara warga terasa lebih menyakitkan dari segala tuntutan yang tadi dilontarkan. Aku sadar bahwa meski masa telah bubar, konflik yang sesungguhnya baru saja menetap di hati desa ini. Aku memilih bergerak dalam sunyi agar kebenaran tidak tenggelam oleh kebisingan. Aku memanggil seluruh aparat desa dan meminta mereka bekerja dengan satu arah yang sama. Kami mengumpulkan data laporan keuangan, notilan musyawarah, dokumen pengelolaan pasar dan parkir, serta seluruh proses tender yang pernah dilakukan. Semua disusun rapi tanpa ditutup-tutupi. Ahmad memimpin pengarsipan dengan ketelitian yang menenangkan. Ia memastikan setiap angka memiliki dasar dan setiap keputusan memiliki landasan aturan. Kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat kecamatan dan dinas. Kami sampaikan bahwa Desa Tegal Inggil selalu menjalankan kebijakan sesuai peraturan yang berlaku. Jawaban yang kami terima memberi sedikit kelegaan. Tidak ada temuan pelanggaran, tidak ada catatan menyimpang. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Namun aku tahu bukti administratif saja belum tentu cukup untuk memulihkan kepercayaan yang telah terbelah. Sore itu aku masih berada di balai desa ketika Cahyo datang dengan wajah yang sulit kubaca. Langkahnya cepat namun terkontrol. Ia meminta bicara empat mata, tangannya menggenggam ponsel erat seolah membawa sesuatu yang penting. Ia memutar sebuah rekaman video. Gambar itu diambil setelah demo selesai. Tampak beberapa peserta berkumpul di sisi jalan. Seorang lelaki tak dikenal membagikan amplop satu persatu. Wajahnya tidak jelas namun gerakannya tegas dan terencana. Jantungku berdetak lebih kencang ketika kamera bergeser. Di antara kerumunan itu terlihat Gendro berdiri tidak jauh. Ia tidak menerima amplop namun keberadaannya jelas. Ia mengamati lalu berbicara singkat dengan lelaki tersebut sebelum rekaman berakhir. Ruangan balai desa terasa menyempit. Aku menatap layar itu berulang kali memastikan apa yang kulihat bukan kesalahan. Cahyo berkata rekaman itu ia dapatkan dari seorang pemuda yang merekam tanpa sengaja lalu merasa ada yang tidak beres. Aku menarik napas panjang. Perasaan campur aduk memenuhi dadaku. Ada lega karena arah kebenaran mulai terlihat. Ada juga sedih karena desa ini benar-benar telah dimainkan. Aku meminta Cahyo menyimpan rekaman itu dengan aman. Aku meminta Ahmad segera mencatat kronologi dan menyiapkan langkah yang hati-hati. Kami tidak boleh gegabah.
Bukti ini harus diperlakukan dengan tanggung jawab. Saat matahari tenggelam di balik atap balai desa, aku berdiri memandang halaman yang kini sepi. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini muncul, aku merasakan secercah terang. Aku tahu jalan menuju keadilan masih panjang, namun sore itu aku yakin bahwa kebohongan mulai kehilangan tempat bersembunyi. Malam itu juga kami menyusun langkah yang lebih terarah dan bertanggung jawab. Aku kembali mengumpulkan Ahmad dan beberapa aparat desa yang paling memahami alur administrasi. Kami menata semua bukti secara sistematis: rekaman video, catatan waktu, daftar saksi, laporan pesan berantai, dan dokumen resmi yang sebelumnya telah kami siapkan. Tidak ada yang ditambah atau dikurangi. Semua disusun apa adanya. Ahmad menekankan pentingnya ketelitian. Ia mengingatkan bahwa tujuan kami bukan membalas melainkan meluruskan. Setiap bukti harus bisa dipertanggungjawabkan. Setiap keterangan harus bisa diuji. Aku sepakat sepenuhnya. Kami kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Aku datang bukan sebagai kepala desa yang merasa terancam, melainkan sebagai warga yang ingin keadilan ditegakkan. Aku menyampaikan dugaan adanya fitnah dan ujaran kebencian yang telah memicu perpecahan di Desa Tegal Inggil. Petugas menerima laporan dengan sikap profesional. Mereka mendengarkan kronologi dengan saksama. Mereka menelaah bukti satu persatu. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada penilaian tergesa-gesa, hanya proses yang berjalan sesuai aturan. Aku merasa sedikit lebih ringan saat keluar dari kantor itu. Bukan karena masalah selesai, melainkan karena langkah yang kutempuh kini berada di jalur yang benar. Aku tidak lagi sendirian menahan beban. Kabar tentang langkah hukum ini sengaja tidak kami sebarkan luas. Kami memilih menjaga suasana agar tidak semakin panas. Kami ingin desa kembali bernapas dengan tenang sembari proses berjalan. Malam itu aku pulang dan duduk di ruang keluarga bersama istriku. Aku menceritakan semua dengan jujur. Ia mendengarkan tanpa menyela lalu menggenggam tanganku dengan erat. Dalam diamnya aku menemukan kekuatan. Aku tahu jalan ini tidak singkat dan mungkin tidak mudah, namun dengan langkah yang tenang dan bukti yang jelas, aku percaya bahwa kebenaran perlahan akan menemukan jalannya sendiri. Keyakinan itu langsung diuji dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Beberapa hari setelah laporan itu masuk, suasana desa memang tampak lebih senyap. Namun ketenangan itu terasa rapuh. Seolah ada mata yang terus mengawasi setiap gerakku. Aku tetap menjalani hari seperti biasa, mendatangi balai desa, menyapa warga, dan berusaha menjaga wajah tetap tenang. Sore itu aku pulang dari kantor polisi dengan kendaraan sederhana. Aku tidak ingin menarik perhatian, namun di persimpangan jalan desa aku sempat melihat seseorang berdiri di kejauhan. Ia tidak menyapaku, ia hanya memperhatikanku lalu pergi dengan langkah tergesa. Malam datang tanpa tanda apapun. Angin bertiup pelan. Desa Tegal Inggil tenggelam dalam rutinitas malamnya. Para pemuda melakukan ronda seperti biasa. Lampu rumah menyala satu persatu. Aku mengira hari itu akan berlalu begitu saja, hingga tiba-tiba terdengar kabar dari arah persawahan. Seorang pemuda datang berlari ke pos ronda membawa napas yang terengah. Ia berkata ada air mengalir deras ke arah sawah yang siap panen. Para pemuda segera bergerak. Mereka membawa senter dan berlari menuju saluran irigasi. Di sana mereka menemukan pintu air terbuka lebar. Aliran air meluap tanpa kendali. Sawah warga mulai tergenang. Tanpa banyak bicara, mereka bekerja sama menutup kembali pintu air itu dengan tenaga seadanya. Air berhasil dikendalikan meski sebagian sawah sudah terlanjur terendam. Kerugian memang ada, namun bencana yang lebih besar berhasil dicegah. Para pemuda berdiri basah dan lelah, namun wajah mereka menunjukkan satu hal: kepedulian. Kabar itu sampai ke telingaku tak lama kemudian. Aku segera menuju lokasi. Di bawah cahaya lampu senter aku melihat lumpur di kaki mereka dan raut wajah yang masih tegang. Mereka berkata pintu air itu tidak mungkin terbuka sendiri. Ada jejak yang menunjukkan kesengajaan. Dadaku terasa berat. Aku sadar ini adalah bentuk perlawanan. Bukan lagi lewat kata-kata, melainkan lewat tindakan yang menyentuh kehidupan banyak orang. Sawah adalah harapan, panen adalah masa depan. Namun di tengah keprihatinan itu, aku juga melihat sesuatu yang menguatkanku. Para pemuda yang sigap, warga yang saling membantu. Tidak ada saling menyalahkan, tidak ada kepanikan berlebihan. Malam itu aku berdiri di tepi sawah yang mulai tenang kembali. Air sudah surut,
Langit tampak gelap namun bintang tetap ada di atas sana. Aku tahu ada pihak yang ingin membuatku mundur dengan cara apapun, namun malam itu aku semakin yakin bahwa kebenaran tidak berdiri sendiri karena selalu ada orang-orang baik yang menjaganya bersama. Karena tahu aku tidak pernah sendirian, maka aku menutup rangkaian peristiwa ini dengan rasa syukur yang tumbuh dari kepercayaan pada generasi muda Desa Tegal Inggil. Aku merasa beruntung memiliki pemuda-pemuda yang berpikiran maju dan berani memikirkan masa depan desa melampaui kebiasaan lama. Jauh sebelum kejadian sabotase itu terjadi, mereka sudah datang membawa usulan yang menurut sebagian orang dianggap terlalu maju. Dalam sebuah forum desa yang sederhana, Cahyo dan rekan-rekannya menyampaikan gagasan agar anggaran desa tidak hanya habis untuk perbaikan fisik tetapi juga untuk penguatan teknologi pertanian. Mereka berkata sawah adalah sumber hidup banyak keluarga dan harus dijaga dengan cara yang lebih cerdas. Salah satu usulan mereka adalah pemasangan kamera pemantau di pintu air irigasi, bukan karena curiga berlebihan melainkan sebagai langkah pencegahan dan pengawasan. Usulan itu sempat diperdebatkan namun akhirnya disepakati karena manfaat jangka panjangnya jelas. Amat membantu menyusun perencanaan anggaran dengan rinci dan transparan. Semua dilakukan sesuai aturan dan disepakati bersama. Kamera pemantau pun terpasang tanpa banyak perhatian karena saat itu belum ada kejadian besar. Ketika sabotase pada saluran irigasi terjadi dan kamera itu merekam pergerakan di malam hari, barulah kami menyadari betapa pentingnya keputusan tersebut. Rekaman menunjukkan sosok yang mendekati pintu air dengan gerak yang disengaja dan waktu yang sesuai dengan kejadian. Saat gambar itu diperjelas, suasana menjadi hening. Wajah pelaku terlihat cukup jelas. Ia bukan orang asing. Namanya sudah sering muncul dalam pembicaraan dan kecurigaan sejak awal konflik ini berkembang. Aku tidak merasa puas melihat bukti itu. Yang kurasakan justru campuran lega dan sedih. Lega karena kebenaran akhirnya memiliki penopang yang kuat dan sedih karena semua ini sebenarnya bisa dihindari jika kejujuran dijaga sejak awal. Pemuda-pemuda itu berdiri dengan kepala tegak. Mereka tidak meminta pujian. Mereka hanya ingin desa ini belajar dan tidak mudah diadu domba lagi. Dari cara mereka berpikir, aku melihat masa depan yang lebih kuat. Kini Desa Tegal Inggil perlahan kembali menemukan ritmenya. Kepercayaan dibangun ulang lewat keterbukaan dan kerja bersama. Sawah kembali dijaga, pintu air diawasi, dan yang terpenting warga kembali saling menyapa. Sebagai kepala desa, aku hampir kehilangan jabatan karena badai fitnah dan kepentingan, namun sebagai bagian dari desa ini, aku menemukan keyakinan baru bahwa masa depan selalu punya harapan selama dijaga oleh orang-orang yang berpikir jujur dan melangkah bersama. Ratman dan Gendro datang dengan wajah yang sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak datang dengan suara lantang atau sikap menantang. Mereka datang membawa permohonan agar semua diselesaikan secara damai. Mereka berkata situasi sudah terlalu jauh dan berharap masalah ini bisa dihentikan sebelum berujung pada hukuman. Aku mendengarkan tanpa memotong. Sebagai manusia, aku memahami rasa takut dan penyesalan. Namun sebagai kepala desa, aku tidak bisa memutar kembali waktu. Proses hukum telah berjalan, bukti telah diserahkan, keterangan telah dicatat, semua berada di tangan pihak yang berwenang. Aku sampaikan dengan tenang bahwa perdamaian tidak selalu berarti menghapus akibat dari perbuatan. Ada batas antara memaafkan dan menegakkan keadilan. Jika semuanya dihentikan di tengah jalan, maka luka yang dialami warga, fitnah yang menyebar dan ketakutan yang sempat tumbuh akan dianggap tidak pernah ada. Ratman tertunduk, Gendro terdiam lama. Tidak ada lagi pembelaan panjang. Tidak ada lagi kata-kata yang dipelintir. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Setelah mereka pergi, aku duduk sendiri di balai desa memandangi ruang yang dulu menjadi pusat kegaduhan. Kini ruangan itu sunyi, namun di balik kesunyian itu ada ketegasan yang baru tumbuh. Aku menyadari satu hal penting. Jabatan bisa diguncang, nama baik bisa diserang, namun kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri selama ada yang berani menjaganya dengan sabar. Dari peristiwa ini, Desa Tegal Inggil belajar bahwa adu domba merusak lebih cepat daripada membangun. Bahwa kepentingan pribadi yang dibungkus kepedulian palsu hanya akan meninggalkan perpecahan, dan bahwa kejujuran mungkin berjalan lambat namun ia tidak pernah salah arah. Pemuda-pemuda belajar bahwa gagasan baik harus diperjuangkan dengan cara yang benar. Aparat desa belajar bahwa transparansi adalah pelindung terbaik. Warga belajar untuk tidak mudah percaya sebelum mendengar kedua sisi.
Dan aku belajar bahwa menjadi pemimpin bukan soal disukai semua orang, melainkan berani berdiri pada yang benar meski sendirian di awal. Cerita ini bukan tentang aku semata, ini tentang sebuah desa yang hampir runtuh oleh fitnah namun memilih bangkit dengan akal sehat, keberanian, dan kebersamaan. Disclaimer, cerita ini hanyalah fiktif belaka. Kesamaan nama dan tempat hanya kebetulan semata.